akan kita bahas bersama-sama. Sudah menemukan? Nah, silakan nih, ini mudah sekali ya. Ya, oke. Di sini sudah ada yang ngechat saya, itu jawabannya adalah 10. Siapa ini ya? Rasa, Kurora, 10. Rahasia dan Kurora. Oke, yang lain bagaimana? Oh, Navi ya, Navi 10. Nindita 10. Wah. 10 semua ya. Karena mudah sekali. Karena kalau kita lihat, kalau ini segitiganya kita buat seperti ini posisinya ya. Biar nggak bingung. Maka di sini ini M, ini K, ini B, ini A, dan ini L. Nah, maka di sini ada dua segitiga yang sebenarnya segitiga ini bertumpuk ya, kelihatannya bertumpuk dan ini menjadi segitiga yang sebangun. Kita sudah sepakat kemarin kalau sebangun, maka di sana perbandingan sisi-sisinya harus sama. Nah, kalau kita taruh di sini adalah 20, kemudian di sini adalah 20, maka di sini adalah 10 dan ini adalah 10. Nah, di sini nanti segitiga apa ini? LMK ya, itu akan sebangun dengan segitiga LBA. Nah, sehingga di sini misalkan kita akan membandingkan untuk segitiga yang kecil ini kan ada sisi tegaknya tapi tidak ada sisi alasnya ya. Anggap saja ini adalah BA, sisi alas per sisi tegak yaitu BL. Nah, sisi alasnya dari segitiga yang besar itu adalah 20 dan sisi tegaknya adalah 20. Nah, karena BL-nya ini sudah ada ya, BL-nya ini adalah 10, maka di sini 20 per 20. Nah, BA-nya tinggal 20 bagi 20 kan 1 ya. 1 dikali 10, maka jawabannya adalah 10 cm. Jadi ini cukup mudah soal yang satu. Dan semuanya betul. Wah, tepuk tangan. Prek, 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 prek. Nomor 2 masih tentang kesebangunan anak-anak. Bentar Pak, masih nulis Pak. Oh, masih nulis ya. Nah, ini agar enak mungkin karena di sini notasi atau sebuah garis, ini tak buat garis juga. Berarti BA per BL berarti adalah MK per LM. Nah, begini. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kesebangunan. Jadi ini ada segitiga yang kecil kalau kita gambar ya, dan ada segitiga yang besar. Nah, seperti ini kalau kita pisah begini. Ini BAL, ini LMK. Karena mereka sebangun, maka sisinya memiliki perbandingan yang sama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, soal nomor 2 masih tentang kesebangunan, tapi sekarang kesebangunannya adalah persegi panjang. Ini. Nah, coba perhatikan ini ada segi 4 ABCD, berarti ABCD yang besar, dengan segi 4 DEFG, yaitu yang kecil. Yang ditanyakan adalah, kan mereka kesebangunan tadi ya, kelilingnya ABCD. Kelilingnya ABCD. Berarti kalau kita mau mencari keliling ABCD, berarti kita harus mencari tahu BC. Baru nanti kita bisa mengetahui kelilingnya. Oke. Di chat sudah ada, di situ Navi ada 40, Rahasia 40. Navi, Rahasia, Nindita juga 40, Angga juga 40. Wah, sama 40 semua ini. Draco dan Angel. Angel juga 40. Oke, kita cek dulu. Maka pertama kali yang harus kita lakukan di sini adalah membandingkan dua buah persegi panjang ya. Di sini persegi panjang yang pertama adalah yang besar yaitu DA atau ABCD. Kemudian yang kecil adalah DEFG. Nah,
Di sini yang besar AB sudah ada 12 ya, tapi di sini memiliki lebarnya yang ketemu. Yang besar panjangnya, ini yang kecil ini lebarnya yang ketemu. Maka kita harus mencari apa dulu kira-kira? EF. IF berapa IF? IF gimana cara mencarinya? 12 kurangi 3. Iya, yang panjang ini 12 dikurangi ini 3 petunjuknya kalau kita taruh sini, maka di sini berarti sisinya adalah 9 dan sama dengan 9. Artinya berarti untuk yang kecil adalah 6 dan 9. Nah, berarti perbandingannya kalau AB-nya 12 kira-kira CB-nya berapa? 8. 8 ya. Oke, jadi misalkan kita buat X di sini ya, maka X per 12 sama dengan 6 per 9, maka X sama dengan 6 kali 12 per 9. Ya, maka ini coret ya. Oh, bener nggak ini? X per 12 sama dengan 6 per 9. Oh ya, kita kalikan di sini. Berarti di sini dibagi 3 adalah 2, dibagi 3 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8 cm. Nah, keliling kita sudah tahu semuanya ya, apa rumusnya? Oh, ini rumus yang legendaris ya. 2 dikali panjang tambah lebar, atau panjang tambah lebar tinggal dikali 2 ya. Maka 2 dikali 12 tambah 8. Maka kelilingnya sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Sangat mudah ya. Mudah sekali di sini. Tidak ada macam-macam, jadi hanya menggunakan 2 buah konsep, yaitu konsep yang pertama adalah kesebangunan dan konsep yang kedua adalah mencari keliling persegi panjang. Dan semuanya ini betul. Wah, ini menandakan bahwa soal ini gampang. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Bentar Pak. Oh ya, silakan. Oke, nah 2 soal ini anak-anak itu Pak Ejang ambil dari soal ujian nasional ya. Siswa kelas berapa yuk? SMP ya? Ya, Kelas ini 9 SMP. adalah kelas 9 SMP atau SMP. Jadi ujian nasionalnya SMP. Kalau kamu bisa mengerjakan, wah berarti kamu sudah berapa tahun ke depan lebih cepat ya daripada mungkin teman-temanmu lain di kelas. Hebat ini. Memang enaknya anak olimpiade itu begitu anak-anak. Jadi kamu bisa mempelajari sesuatu yang bisa diajarkan di masa depan. Jadi kamu bisa mempelajari hal lebih banyak di kemudian hari. Oke, sekarang nomor 3. Kalau ini adalah soal yang panjang ambil dari buku Pramuka. Wah, ternyata Pramuka itu juga punya matematika ya. Wah, ini kebetulan adalah soal yang ada di lomba dulu. Wah, banyak pernah ikut Pramuka. Siapa di sini pernah ikut Pramuka? Saya. Wah, pernah diajarkan menghitung tinggi sebuah tiang? Kalau itu belum pernah. Kelas 4 dulu baru sempat tali temali. Oh, masih sempat tali temali. Oke, jangan sampai yang ditali lehernya sendiri ya. Ya, di sini silakan yang ngecat, silakan mungkin sudah ketemu jawabannya. Oke, Nindita itu menjawab 3,5 meter. Yang lain saya tunggu. Wah, ini ada Aflah 210 cm. Nah, berarti kalau meternya berarti 2,1. Yang lainnya. Nah, saya beri kesempatan mungkin satu lagi. Oke. Oke, sekarang kita gambar ya. Nah, di sini kita akan gambar. Di sini ada seorang anak tingginya, anggap saja ini adalah anaknya ya. Oh, stickman. Ini tingginya adalah 1,4 meter ya, 1,4 meter. Kemudian dia punya jarak dengan sebuah tiang tingginya adalah, tidak tahu tingginya ya, tiangnya itu tidak tahu tingginya. Tapi ini tiang dalam bahasa Indonesia ya, bukan tiang dalam bahasa Jawa. Kalau tiang dalam bahasa Jawa artinya apa? Ada yang tahu? Hah?
Orang, ya orang itu juga bahasa Jawanya adalah tiang. Nah, tiang jaler. Nah, baik, di sini itu jaraknya anak-anak adalah 6 meter. Wah. Kemudian jika panjang bayangan, wah ternyata di sini mungkin ada sinar matahari ya. Wah, sinar matahari sedang bersinar, lalu anaknya punya bayangannya ini ya. Oh, ini bayangannya berarti di sini. Itu 4 meter. Yang ditanyakan berapakah tinggi dari tiang lampu sebenarnya? Ya. Baik, jadi misalkan ini kan untuk segitiga. Hari. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada kesebangun antara dua segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kecil ini adalah 4, ini 1,4 meter ya. Kemudian yang besar berarti ini panjangnya atau alasnya adalah 10, yaitu gabungan 4 dan 6. Tingginya kita tidak tahu. Nah, kesebangunan lagi. Berarti gimana enaknya? Gimana rumusnya? Misalkan X-nya kita taruh atas tingginya. Nah, ini tinggi per alas ya. Per alas yang besar berarti X per 10. Tinggi juga. Tinggi berarti tinggi yang anaknya per 4. 10 per 4. Sehingga cara mencari X-nya gimana? 1,4 1,4 kali 10 bagi kali 4. 10 dibagi 4. Nah, kenapa kok kali 10? Karena di sini di sebelah kiri berupa perbandingan pindah ruas jadi perkalian. Baik, gimana ini? 1,4 kali 10? 14. 14 dibagi 4. Berapa 14 dibagi 4? 3,5. 3,5 meter. Nah, wah ini Dita yang betul ya. Jadi jawabannya 3,5 meter. Jawaban dari tinggi tiang yang bisa kita cari dengan cara seperti ini. Ya, oke. Kalau di pramuka dulu, kalau panjang ingin mengukur sebuah pohon, bukan tidak pakai bayangan ya, karena belum tentu ada sinar matahari. Jadi yang sebagai bayang ini orangnya. Jadi Pak Enjang yang harus tidur di sini. Nah, tidur di sini. Lalu temannya Pak Enjang akan mendirikan sebuah tongkat. Nah, tongkatnya di sini. Lalu pandangan mata saya harus tertuju langsung kepada tinggi dari benda yang diukur. Misalkan Pak Enjang mengukur pohon itu ya. Nah, begitu. Harus pas. Nah, di sini biasanya tingginya Pak Enjang sudah diketahui, misalkan pada saat itu misalkan 1,5 misalkan ya. Ini tinggi tongkatnya biasanya sudah diketahui misalkan 1,5. Nah, begitu. Jadi tingginya sama. Dengan demikian nanti akan mempermudah dalam mencari jaraknya. Jadi nanti kalau matanya yang tertuju antara mata, ujung tongkat dan ujung pohon tidak pas, berarti Pak Enjang yang harus pindah-pindah menjauh atau mendekatkan tubuh Pak Enjang agar bisa matanya pas dengan ujung tongkat dan ujung pohon. Nah, karena ukuran antara Pak Enjang dengan tongkatnya itu dibuat mirip ya, maka nanti jarak antara mata Pak Enjang ke mana? Ke pohon itu sama dengan jarak antara pohon atau tingginya pohon. Nah, begitu dulu kalau Pak Enjang masih aktif di pramuka dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Tapi kalau di soalnya itu kan anaknya masih punya bayangan ya. Berarti alhamdulillah masih punya bayangan. Berarti dia manusia. Oh iya. Oh, walaupun enggak manusia juga punya bayangan ya. Oh, boneka Aku nggak punya, Pak. bayangan ya. Ya, begitu. Bisa praktek di rumah ya kalau kamu ingin mengukur sebuah misalkan tiang listrik. Wah, ya. Itu bisa memakai tubuh kamu buat atau kamu cari sebuah tongkat atau benda lain yang ukurannya sama dengan tinggimu. Nah, nanti kamu bisa membuat praktek seperti yang Panjang lakukan ketika Kalau di waktu jalan, pramuka terlebih dahulu. kalau di jalan bahaya, Pak. Ya Bisa jangan. ke Ya, dan tentu saja kalau kamu mengukur seperti ini harus menggunakan asisten. Wah, maksudnya adalah kamu harus punya teman. Kenapa? Karena kalau kamu tidur, maka oleh pengguna jalan yang lain kamu tidak terlihat ya dan akan sangat berbahaya kalau kamu dianggap polisi tidur ya.
Mengenaskan. Tewas nanti. Ditabrak, diinjak. Kena injak. Jadi harus ada yang itu ya. Mungkin kamu bisa menggunakan asisten berupa ayahmu atau ibumu ya. Orang dewasa ya. Begitu. Nah, itu adalah tentang kesebangunan dan penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, Panjang masih ingat ini ya cerita ini karena dulu Panjang ketika lomba ini juara 1 dalam menentukan tinggi pohon ini dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Tidak. Kamu yang enggak suka pramuka keliru ya. Pramuka itu seru ya. Pramuka itu seru. Iya. Apalagi kalau pas tadi teman. Wah iya ya. Yang penting harus hati-hati. Oke, nomor 4 sekarang. Nah, ini temanya masih tentang tema outdoor ya atau kegiatan di luar. Kalau tadi pramuka sekarang adalah membuat tenda ya. Tapi tendanya ini bukan tenda biasa, ini adalah tenda untuk sebuah kegiatan yang besar. Oke, siapa yang bisa ini kira-kira? Ini angkanya tadi kurang begitu menguntungkan ya. Ya, kita terima saja. Ini Panjang ambil dari soal yang ada di ujian anak kelas 5 ya di Singapura. Tapi ditranslate. Lihat yang tadi dulu bentar, Pak. Kenapa? Lihat yang nomor 3 bentar. Oh, lihat yang nomor 3. Silakan. Ini yang nomor 3. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang yang nomor 4 ini. Nah, sebuah panitia acara akan membuat tenda berbentuk kerucut. Jangan sampai kebalik kecurut. Kerucut tanpa alas. Dari kain parasut. Wah, berarti kelebihan kain parasut ini dia ringan tapi dia tidak tembus air ya. Nah, sering digunakan di tenda. Kemudian tenda yang akan dibuat itu harus punya diameter 14 meter, tingginya 9 meter. Pertanyaannya adalah apabila biaya pembuatan tiap meter persegi adalah 12.000, berapa biaya harus disediakan untuk membuat tenda tersebut? Nah, ini 3.168.000. Ini jawaban dari Navi. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Nah, kalau kita buat ini adalah Oke. Nah, masih mencari. Ya, ini mungkin tendanya ya. Saya modifikasi. Mungkin ini dikasih semacam ada tiangnya ya. Ini dijawab 756.000. 756.000 dijawab oleh siapa ya tadi ya ini ya. Sebentar. Dijawab oleh Ricci. Nah, Nindita menjawab 22 akar 130. Oke. Kita akan bahas ya. Nah, karena Oh iya, oke, silakan. Nah, sambil saya gambar ini. Jadi di sini itu kainnya tidak perlu alas karena dia mungkin dipakai untuk atapnya ya. Jadi untuk atap tendanya seperti ini. Jadi kita hanya perlu menghitung yang namanya apanya? Menghitung yang namanya keliling lingkaran dan apa itu? Nah, itu pokoknya. Sisi miring. Sisi miring. Jadi kita akan menghitung yang namanya selimut kerucut. Nah, jadi kita hanya mencari selimutnya. Jadi alasnya perlu enggak alasnya ini? Enggak perlu. Oke, di sini ada beberapa tambahan jawaban dari temanmu. Wah, ini Nindita nambahi ya. 3.000.000
10.063 akar 130. Maxwell ketemu berapa ini? 3498000. Nah, sekitar 3 juta, hampir mendekati 3.500.000. Wah, ini Saya nyerah deh. nyerah ya? Pusing, nggak tahu rumusnya. Oh, pusing nggak tahu rumusnya. Oh iya, kalau nggak tahu rumusnya selimut kerucut, ada yang bisa memberikan info apa fungsi IRS. selimut kerucut adalah apa? PRS. Pi dikali R atau jari-jari dikali S. S itu apa? S itu berarti Garis pelukis. garis pelukis. Ya, Ya. mana garis pelukis itu maksudnya? Oke, garis pelukis itu kalau misalkan seperti sisi miring, ya ini itu sudah digambar oleh Najwa ya. Sisi miring sebuah segitiga dari kerucut. Kenapa kok disebut garis pelukis? Ada yang tahu? Yang ini ya, saya. Dia melukis. Wow, dia melukis dengan menggunakan kanvasnya ya. Ya, ini adalah garis lukis. Kenapa kok disebut garis lukis? Karena kalau orang menggambar kerucut yang dilukis itu. Iya, karena garis ini ya, ini bukan sebenarnya adalah bukan garis sebenarnya. Ya, dia bukan garis sebenarnya. Karena kalau dalam kenyataannya dia itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah sebuah sisi. Nah, sisi dari kalau sisi dalam sebuah bangun ruang itu sisi itu sebuah bidang ya. Nah, sisi atau bidang lengkung. Ya. Dan tidak akan bisa dibuat sebagai garis kecuali ketika digambar atau dilukis. Maka disebut garis lukis. Yang ini garisnya sebenarnya tidak ada secara sesungguhnya. Dia hanya merupakan sisi bidang lengkung. Oke. Nah, jadi kalau garis lukisnya nanti kita cari, itu kalau dalam rumus segitiga, dia seperti garis miring dari segitiga. Ini alasnya, ini tingginya ya. Oke. Pitagoras. Berarti pakai rumus Pitagoras. Memang kalau geometri itu enggak jauh-jauh dari Pitagoras ya biasanya. Oke. Di sini yang sudah bisa kita tulis adalah apanya? Pi misalkan ya. 22/7. R-nya berapa R-nya? 7 meter. R-nya 7 apa 14? 7. 7 ya. Karena kalau 14 itu kan di sini kan diameternya ya. Nah, sekarang kita cari S-nya. Berarti S itu berarti rumusnya adalah akar dari A kuadrat. A kuadrat ditambah tambah T T kuadrat. kuadrat. Berarti akar dari Alasnya itu 7 kuadrat ditambah Ya. dengan 9 kuadrat. Dan kuadrat. Akar dari 49 tambah 81 ya. Akar berapa ini? ya, akar 130. 130. Ya, berarti kita tambah di sini yaitu akar dari 130. Oke, coret-coret. Maka ketemu 22 akar 130. Ini sisi kerucutnya ya. Sehingga nanti biayanya berarti kita tinggal menghitung selimut kerucut diapakan? Dikali dengan harga per meter ya. Dibalikan dengan 12.000. Nah, berarti 22 akar 130 kita kalikan dengan 12.000. Siapa yang sudah menghitung? Nah, coba dihitung 22 kali 12 itu berapa? 22 kali 12. 264.000. 264.000 akar 130. 130. Ini jawabannya. Loh Pak, kan enggak kelihatan berapa ini Pak. Ya, kita mungkin di sini seharusnya ada petunjuk ya akar 130 itu berapa. Atau bisa kita cari di kalkulator ya. Ini kok nggak bulat sekali, bayarnya gimana? Ya bayarnya gimana Pak? Ini kalau nanti kita ke mana, ke tukang bayarnya atau ke kasirnya 264.000 akar 130 ya bingung Pak. Kan mungkin dibulatkan. Dibulatkan ya. Jadi kita cari saja di kalkulator kita ya.
Kalau kamu punya kalkulator saintifik itu ya yang ada akarnya, maka akar dari 130 itu jawabannya sekitar berapa? 11, bla 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 bla. Ya, sekitar 11,4 ya. Kalau kita bulatkan adalah 11,4. Nah, jadi kita kalikan saja 11,4 ini dengan 264. 11,4 kita kalikan. Saya pakai kalkulator apa ya? Nah, jawabannya adalah 3.9.600. Nah, walaupun ini dalam model pembulatan. Tapi kalau dijadikan pembulatan misalnya jadi 11 ya, nanti yang jualan rugi. Iya, ruginya banyak karena pengalinya itu cukup besar. Kak, Ya. bukannya enggak boleh ya beli kain koma 4. Yang sama, ini ada Zidan berbeda. Zidan menjawab 456. Nah, yang ini sama ini, itu 2, 3, 4, 5 sama. Oke. Kelima temanmu ini, Rafada, Kanau, Afla, Aiko, dan Rizal menjawab 628. Untuk Zidan menjawab 456. Nah, siapakah yang betul kira-kira? Kita bahas. Ya, prinsipnya di sini kira-kira bagaimana ini kalau kita pikir-pikir lagi ini kira-kira apa prinsipnya di sini ya yang kita cari ya? Misalkan kita bagi dua. Luas lingkarannya dulu sama luas segitiga. Oke, di sini berarti luas segitiganya ya. Jadi kalau kita gambar lagi di sini ada luas segitiga. Lalu luas segitiganya kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan sebuah daerah. Ya, kita anggap saja daerahnya yang ini ya. Anggap saja daerahnya misalkan X. X sering kita libatkan ya. X. Nah, bagaimana cara mencari X itu anak-anak? Ada yang tahu cara mencari X-nya? Dihitung. Dihitung, betul sekali. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, dia itu merupakan apa? 1/4 lingkaran. Bukan 1/4 lingkaran, tapi persegi ya, yang dikurangi dengan 1/4 lingkaran. Oke, perseginya berapa ukurannya? 20 kali 20 kali 20, sedangkan 1/4 dari lingkaran ini berarti 1/4 kali berapa? Ini pakai pi 3,14 ya. kali 20. 100 dikali dengan 20. Ya. Kali 20. Kali 20. Lagi ya, kan PR kuadrat ya. Nah, ketemu berapa berarti? 400 kita kurangi dengan 314 ya. 86. Berapa? 80? 86. 86. Oke, sehingga X-nya ketemu 86. Sehingga luas yang diatsir ya, tinggal apa? 2 buah segitiga ya. 2 buah segitiga dikurangi dengan 2X. Ya enggak? 2X. Nah, segitiganya berarti itu apa itu? 2 dikali 20 kali 40 per 2. Ya. Lalu dikurangi nanti dengan 2 kali 86. Maka ini gimana ini? Ini coret ya. Coret berarti 800. Kita kurangi berapa? 172. Nah, jawabannya adalah 628 cm persegi. Wah, ini temanmu ternyata betul. Wah, hebat ini ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kuncinya hanya kita mencari yang ini ya, Mr. X-nya yang ada di pojok itu ya. Itu yang harus kita cari dulu. Lalu nanti segitiga tinggal dikurangi dengan X-nya. Kalau persegi PGRS dikurangi lingkaran dibagi 4. Gimana? Kalau persegi PGRS dikurangi lingkaran dibagi 4. PGRS dikurangi lingkaran lalu dibagi 4. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa ya?
Ya bisa ketemu X-nya. Buat nyari X-nya. Karena kalau kita bagi 4 ketemu X-nya nanti ya. Karena kalau persegi kita kurangi dengan lingkarannya maka ketemu 4X ya di situ ya. Di pojok-pojok ada 4 lalu dibagi 2. Itu juga bisa. Caranya banyak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada ya. Ingat caranya bisa dengan cara perseginya kita kurangi dengan lingkaran, kita bagi 4 ketemu X-nya ya. Oke, lanjut nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini ada sebuah persegi panjang ukurannya yaitu berapa ini? 18 dikali 7,2. Lalu ada beberapa bangun segitiga lah ya, segitiga yang bertumpuk-tumpuk sehingga mengurangi dari luas persegi panjangnya. Yang ditanyakan adalah luas yang diatsir. Diketahui di sini ada segi 4 BFGI. Mana itu BFGI ya? BFGI, berarti yang tengah-tengah ini ya. Ini adalah 12 cm persegi nih ya, di tengah-tengah. Nah, berarti kamu diberi petunjuk ini. Petunjuk ini sangat membantu karena di sini banyak kalau dikatakan segitiga yang bertumpuk-tumpuk di situ. Oke, silakan dicari dulu atau mungkin ada yang tadi sudah mencarinya. Saya tunggu chat dari kalian. Oke. Chat yang pertama dari saya adalah tanda tanya 2. Aduh, saya kena tanda tanya lagi. Jawabannya ada sentimeter perseginya. Aduh. Ayo silakan. Nah, jangan jawab dengan jawaban yang frustasi gitu ya. Ini frustasi kayaknya ini. Nah, gampang kok, gampang. Yuk. Tadi itu petunjuknya. Jadi 12 itu bisa jadi merupakan luas yang tertumpuk atau jadi satu ya dari perhitungan segitiga yang dicari. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang signifikan. Oke, sudah ada satu yang menjawab. Rafada. Anau. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Tapi tidak saya sebutkan dulu. Ini menjawab dengan jawaban yang sama. Masih 2 orang. Ayo yang lain berarti ini bisa dicari ini ya. Jangan putus asa. Nah, salah satu yang dilatih di Olimpiade Matematika itu adalah apa Nana? Tidak gampang putus asa. Yakin bahwa sebuah permasalahan itu memiliki solusi. Nah, Saya memang yakin, tapi nyari jawabannya itu kayak males aja gitu. Oh, kayak males aja lah. Itu yang harus diperangi di dalam matematika. Matematika itu memerangi kemalasan. Ya. Bahkan dia itu tidak matematika itu ya, itu tidak putus asa ke atas ketidakmungkinan. Ya. Jadi kadang sesuatu itu kelihatannya tidak mungkin, tapi orang matematika atau matematika sendiri prinsipnya adalah dia bisa dicari. Nah, jadi pasti ada solusinya. Kalau enggak hari ini mungkin suatu saat nanti. Seperti pi. Pi itu diturunkan dari waktu ke waktu. Itu bukan dalam angka yang pas. Angkanya itu hanya kurang lebih saja. Sampai akhirnya ditemukan angka yang pas di kemudian hari. Kalau dahulu-dahulunya para pendahulunya itu putus asa ya enggak ketemu-ketemu ya. Oke, ada yang menjawab lagi 88,8. Ini Aflah. Ya, jadi ada tiga buah jawaban di sini. Yang Rafada dan Kanao menjawab 76,8. Berarti di sini ada 3 varian ya.
76,8, 70,8 dan 88,8. Yang 70 ini Rizal. Oke, kita bahas. Apa ini ya? Nah, caranya berarti kan kita nanti tinggal mencari persegi ya. Kita mencari persegi semuanya lalu kita kurangi dengan bagian-bagian dari sini ya. Misalkan nih, ini saya hapus dulu 12-nya biar misalkan ya, misalkan ini luas-luas ini bisa dicari dengan misalkan saya gambar ini. Ini berupa apa ini anak-anak? Segitiga ya. Segitiga BCH itu cara mencarinya gimana? Itu 6 kali 7. Ya, alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya misalkan 6 pakai yang kali. atas ya. Berarti 6 dikali dengan 7,2 dibagi 2. Betul enggak? Ya. Berapa? Coret-coret. Ini berarti 3. 21,6. 21,6. Baik, 21,6. Nah, misal ya, ini misal. Karena tadi kan ada yang ini ya. Ada yang tengah-tengahnya ada petunjuk. Jadi petunjuknya di sini kan ini 12 ya. Yang tersisa misalkan A dan sisi B. Maka di sini diketahui bahwa A dan Tambah. B itu luasnya berapa? Luasnya itu 1,6 dikurangi dengan 12. Berarti berapa? itu 9,6. Hah? 9,6 cm. Misalkan A dan B itu diketahui 9,6 cm. Oke, A dan B sudah bisa kita ketahui. Kita hapus lagi di sini. Berikutnya kita bisa mencari apa dulu di sini? AEB. Ya, ABE ya. ABE sama alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berarti berapa? 12. 12 kali 7,2 dibagi 2 berarti 43,2. 43,2. Nah, karena di sini 12, misalkan kita anggap ini C dan D. Maka luas dari C dan D berapa? 43,2 dikurangi 12. 43,2 dikurangi 12. 31,2. 31,2. Sehingga ya luas diatsir itu caranya adalah luas dari persegi panjang kita kurangi dengan A B, tambah B C, D. tambah C tambah D tambah Tambah D 12. tambah 12. Terus ini persegi panjangnya berarti gimana? Gimana? 129,6. 18 dikali dengan 7,2. 7,2. Lalu kita kurangi dengan berapa? 9,6. 9,6 6 ditambah 31,2 tambah 12. Terus kita kalikan ini 18 kali 7,2 129,6. 129 sorry. 6. Ya, benar. 129,6 kita kurangi dengan ini kalau kita jumlah berapa ini? 52,8. 52,8. Lalu 129,6 kita kurangi 52,8 ketemu? 76,8. 76,8 cm persegi. Selamat buat Rafada dan Kanau. Jawaban kamu tepat. Ya. Lupa nambahin 12 tadi. Kenapa? Lupa nambahin 12. Iya, lupa ditambah 12. Betul sekali. Jadi di sini 12 itu kalau kita sudah merasa menemukan A, B, C, D 12-nya jangan lupa. Karena 12 ini nanti kita jadikan petunjuk untuk pengurangnya. Jadi 12 itu punya luas tersendiri jadi kita masukkan saja ya. Atau di sini setelah tadi menemukan A dan B, lalu kita tidak usah mengurangi dengan 12 C dan D. Langsung saja pada segitiga ABE gitu aja ya. Itu juga boleh. Jadi tanpa mencari yang ini. Nah, itu cara yang lain. Jadi setelah mencari pada tahap yang ini ya, langsung kita menghitung ABE. Jadi nanti kita tidak usah menambahkan 12 karena ini sudah tergabung dalam segitiga ABE. Itu cara yang lainnya ya. Jadi caranya macam-macam. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya yang ganti bertanya sekarang.
Gimana caranya supaya kereta api dan motor kalau ditimbang beratnya sama? Motornya didabelin aja, dibanyakin. Dibanyakin. Oh. Apanya? Motornya Motornya dibanyakin. belum tentu sama, karena kan jumlahnya motor dengan jumlahnya kereta api belum tentu kalau nanti motornya jumlah memiliki beban yang sama dengan kereta api, bisa lebih bisa kurang. Kan mainan kereta sama mainan motor. Jadi hilang. Kan jadi Kenapa? kereta api sama motornya dikecelakain, jadi beratnya 0. Aduh, kasihan dicelakain. Nanti kalau ada korban jiwa gimana? Keretanya Kalau motor sama kereta api kecelakaan, Pak, kalau motor sama kereta api kecelakaan, ya kereta apinya nggak berdampak apa-apa. Kok bisa? Kereta api kan besar banget. Loh, kan lecet, kan catnya lecet. Iya, tapi kan nggak mungkin sampai hilang, nggak sampai hancur gitu kan kereta. kan orangnya kan yang di gerbong paling belakang kan nggak kenapa-napa. Oh, ya bisa jadi nanti kena sepeda motornya terlempar ke atas lalu jatuh ke sini. Oh, ayo. Ada itu, Banget. nggak ada. Aneh banget itu. Nggak mungkin. Nggak pengendara mungkin. motor sih Superman. Iya. Kereta apinya tambahin motor, motornya tambahin kereta api. Caranya gampang ya, caranya begini. Ini kan timbangannya enggak usah timbangan yang besar seperti kereta api, timbangannya cukup timbangan yang ada di pasar itu ya, atau timbangan kue ya. Mainan itu, Ta. Mainan. Nah, Mainan. bukan kereta api sungguhan ini ya. Mainan tadi. Caranya adalah dengan menggunakan satu alat yang namanya adalah smartphone atau ponsel. Kita foto keretanya ya. Iya. Kita foto sepeda motornya, kita cetak juga. Nah, nanti Ya kita Allah. timbang ya. Kita timbang nanti akan sama. Iya. Oke, gitu caranya ya. Pak, itu gampang sekali. Terus yang sangat terus. Nah, iya itu caranya. Kali Kamu ini bisa saya Pak. dicoba ini ya, bisa dicoba. Oh, mungkin mau eksperimen Kertas ya. sama kertas sama lah. Oke anak-anak, karena waktu kita ternyata sudah habis ya, berarti sampai soal ini aja. Soal yang lain nanti akan panjang lanjutkan, ini 11 sampai 15 sebenarnya soalnya gampang-gampang. Bisa dicari dulu, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik demikian dari Pak Ijang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Nah, baik. Untuk hari ini kita cukupkan sekian sampai nomor 10 ya. Nah, nanti kalau kamu sudah menemukan, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya yang sudah menemani yang belajar sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya, terutama untuk membangun cara berpikir, pola pikir ya. Kemudian membangun juga kebiasaan-kebiasaan yang bagus yang kita bisa dapatkan dari mengerjakan matematika. Contohnya yang tadi adalah bersabar ya, yakin atau optimis ya, tidak mudah putus asa. Demikian dari Panjang, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Sakinah Hisam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sama. Ayo anak-anak kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih anak-anak. Selamat berbuka puasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dadah. Ya,